Oke, itu untuk tuple. Berikutnya adalah set. Nah, set adalah merupakan bagian sama seperti list dan tuple, ya, bagian dari tipe data kolektif yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Tipe datanya dia bersifat unordered, ya, beda sama tuple sama list tadi. Jadi untuk set ini dia tidak terurut. Misalkan mau kita cetak tuh, kita punya variabel umur, kita masukkan datanya umur. Nah, nanti ketika kita cetak hasilnya, nanti dia pasti nggak akan terurut. Misalkan kita nyantumkan 10, 20, 30, 40, 50. Nah, nanti yang akan tercetak dia akan beda urutannya. Itu kalau untuk yang unordered. Kemudian, nah ini ya, unordered, tidak berurut. Artinya kita nggak bisa menggunakan indeks, ya. Selain dia datanya ketika nanti akan ditampilkan dia tidak akan urut, dia juga tidak bisa menggunakan indeks. Jadi dia tidak mengenal tuh data 0, data ke 0, data ke 1, ya, indeks data ke 0, indeks data ke 1, atau kalau dari belakang indeks data min 1, indeks data min 2, nggak ada di set, ya. Itu hanya berlaku untuk list dan apa tadi? Tuple, ya. Kalaupun dipaksakan, dia hanya akan mendapatkan error. Sudah jelas pasti, ya. Kemudian apa tuh? Beberapa ketentuan yang digunakan dalam set. Nilai anggota yang disimpan harus unik, tidak duplikat. Kemudian nilai anggota yang sudah dimasukkan tidak bisa diubah lagi. Kita mulai. Yang pertama, ya, untuk set, menampilkan set. Nah, untuk set, tipe data set menggunakan kurung kurawal. Kalau tadi list kita pakai kurung kotak, ya, kemudian tuple kita pakai kurung biasa, untuk set kita pakai kurung kurawal, ya, beda-beda semua. Atau dengan menggunakan sebuah list yang di-passing ke dalam fungsi set. Oke. Contoh, kita definisikan himpunan bunga, ya. Ada anggrek, melati, kamboja, sepatu, ya. Kemudian kalau kita cetak, ya, ini gimana ya? Oke, saya ini dulu aja kali ya biar kelihatan. Oke, kita punya variabel bunga, ya. Ini kalau mau kita cetak pakai fungsi print, ya. Nah, anggrek, melati, kamboja, sepatu, ya. Kemudian kalau ini kita buka. Himpunan hewan, anjing, sapi, kambing, burung. Oh, ini coba kita lihat, ya. Kambing, anjing, oke. Ya. Atau kalau mau campuran. Ya, oke, kayak gitu, ya. Indeks tidak bisa digunakan untuk mengakses nilai pada dataset. Nah, ya, tidak bisa digunakan untuk mengakses nilai, jadi dia pasti akan error. Kemudian karena dia bersifat unchangeable, nggak bisa diubah, ya. Jadi sekali kita memasukkan sebuah data, ya, ke dalam program, ya, udah tidak bisa diubah lagi, ya. Namun kita masih tetap bisa menambahkan atau menghapus hanya anggota pada setnya, ya. Misalkan kita lihat contoh berikut. Ada data buah, ya, mangga, kemudian lemon, alpukat, ya. Oh, kemudian ini dicampur, ya. Boolean, ya, true 1 2 3. Ini terus kita print, ya. Nah, hasilnya seperti yang ditunjukkan di baris pertama.
Dia merupakan tipe data apa tadi? Set ya, immutable, tidak bisa dirubah. Jadi kalau sekali kita masukkan set buah didefinisikan sebagai ini, ya udah berarti ini gitu ya. Kemudian berikutnya misalkan kita lihat variabel berikut ya, dia ada berapa data? 1 2 3 4 ya. Kita cetak, nah hasilnya akan seperti ini. Anu ya, nggak urut ya dia ya. Jadi jumlahnya sama, cuma mungkin nanti posisinya aja yang berbeda ya. Tapi tetap semua akan ditampilkan sesuai dengan ini isinya ya, isinya akan sama. Kemudian oke, ini kita tinggalkan karena sama. Selain itu, set pada Python juga tidak bisa menerima nilai duplikat. Kalau kita masukkan nilai yang sudah ada pada satu set, maka nilai tersebut hanya akan muncul atau bisa dimasukkan satu kali saja. Ini kalau untuk list dan set tadi ya. Ya, kita perhatikan perbedaan dari list dan set berikut. Nah, untuk list ya, misalkan kita masukkan data mata kuliah, aljabar, ya, kemudian statistik, maths, teori graf, aljabar lagi, pemodelan, matdis gitu. Nah, kalau untuk list ya, kalau kita masukkan nilai yang sudah ada pada satu set, maka nilai tersebut hanya akan muncul atau dimasukkan satu kali aja. Ya. Kemudian kalau set mana nih? Oh, yang di bawah ini ya. Kalau untuk set oh, sorry, kebalik. Kalau set data yang kita masukkan kalau dia double ya dia akan tertulis satu ya, tapi kalau list dia akan menampilkan sebagaimana yang sudah kita masukkan di variabelnya ya. Jadi untuk list di sini nanti yang keluar adalah ini seperti yang sudah kita definisikan di variabelnya persis sama, tapi untuk set ya, karena di sini aljabar dia ada 2 kali ya disebutkan, dimasukkan 2 kali, maka dia setelah dicetak hanya akan keluar 1 ya. Jadi aljabar sekali, aljabar yang kedua tidak muncul. Oke, berikutnya menambah anggota baru pada set. Misalkan himpunan abjad A, B, C, D, E ya. Kemudian kita tambahkan anggotanya, kita pakai fungsi add. Kita masukkan, kita tambahkan F misalkan ya. Nah, nanti dia akan otomatis ditambahkan ya di apa namanya di program. Jadi untuk menambah anggota, yang pertama tambahkan F. Nah, nanti dia akan muncul di sini ya. Sekali lagi dia nggak akan urut ya. Jadi kalaupun di sini kita tampilkan A, B, C, D, E, dia nggak akan muncul A, B, C, D, E. Dia akan nggak urut munculnya, tapi tetap dia akan ketambahan satu anggota baru karena sudah kita masukkan ya anggota baru F di sini. Sama artinya dengan yang F di bawahnya pun demikian ya. Sebelumnya ditambahkan F sudah, kemudian tambahkan G lagi, maka nantinya yang akan muncul adalah 2 seperti itu ya. Kemudian update apa nih? Nah, untuk menambahkan lebih dari 1 anggota. Oh, kalau add itu untuk 1, nambahkan 1 anggota saja, 1 item. Kalau update untuk menambahkan lebih dari 1 ya, minimal 2. Jadi semisal di sini contohnya kita mau menambahkan HIJ ya ke dalam variabel awal ya, ke dalam data awal. Berarti nanti kan yang tersimpan ya, karena ini dia sudah
ngurut ya. Jadi pasti ada FG-nya juga. Jadi A, B, C, D, E, F, G sudah ada. Kemudian ketambahan H, I, J. Seperti itu ya. Ini hasilnya. Untuk menghapus kita bisa pakai ada 4 fungsi yang bisa kita pakai. Ada remove, ada discard, ada pop, ada clear. Ya, masing-masing dia fungsinya beda. Kalau remove dia menghapus nilai yang dicari. Jika nilai yang dicari nggak ada, dia akan error. Kalau discard menghapus nilai yang dicari. Jika nilai yang dicari tidak ada, tidak akan error dan seterusnya. Ya, pop dia ngambil dan menghapus sebelah kiri sama seperti tipe data sebelumnya. Kemudian untuk clear berarti dia menghapus semua anggota. Ya, contoh. Kita masukkan datanya seperti ini, data himpunan yang campuran tipe datanya. Kemudian kita remove ya. Karena di sini ada data 100 ya, di sini ada data kedua, indeks kedua yaitu 100. Jadi mau kita hapus berarti himpunan dot remove, bukan himpunan 100 ya. Himpunan dot remove. Jadi ini harus disertakan dot remove-nya. Karena kita mau menghapus data yang namanya adalah data 100. Ya, gampangnya seperti itu. Kemudian kita print lagi, nah nanti akan keluar seperti ini. Ya, misalkan kita mau ngapus 200. Nah, error dia. Kenapa? Karena 200 dia nggak ada di data yang sudah kita simpan. Kemudian misalkan kita mau hapus true. Nah, berarti nanti true-nya hilang ya. Tinggal yang tersisa data yang selain true. Berikutnya, oke, ini kayaknya contohnya sama yang tadi ya. Fungsi keanggotaan pada set. Ada 1, 2, 3, 4, union, kemudian intersection, difference, symmetric difference, ya. Ingat saya masih ada. Oh ya, nggak saya cantumkan ya. Kalau teman-teman ingat di himpunan itu kan ada banyak ya, ada gabungan, kemudian apa lagi, irisan, selisih, komplement. Nah ini kebetulan cuma 4 aja yang ditampilkan. Kalau union berarti kita ingat lagi union adalah gabungan. Berarti kalau kita punya 2 himpunan digabung gitu ya. Jadi keduanya gabung jadi 1. Kemudian kalau irisan berarti kita ambil yang sama. Kalau selisih berarti gimana? A min B. Berarti yang selisih adalah kalau kita punya 2 himpunan, ada himpunan A dan B, kemudian kita nyatakan A min B, berarti yang tersisa ya sebagai hasil dari A min B adalah himpunan A-nya ya. Begitupun sebaliknya. Kemudian komplement berarti kebalikannya seperti itu. Nah, bagaimana ini kalau di Python? Kita lihat bagaimana sintaksnya. Misal di sini kita definisikan ya, grup SMP adalah sekian, kemudian grup SMA adalah sekian. Mau kita cari gabungannya. Ya. Nah, kita cari gabungannya. Kalau gabungan seperti yang sudah ada yang baru datang. Seperti yang dijelaskan di bagian deskripsi di atas ini, untuk union kita bisa pakai simbol pip ya. Pip itu kalau di keyboard garis yang lurus kayak 1 garis yang lurus, atau kita pakai fungsi set.union ya. Kalau intersection kita pakai simbol dan. Kok dan? Apa ya ini ya? Ya kalau ditombol kan kayak dan ya namanya ya. Kemudian atau kita pakai fungsi set intersection. Kemudian selisih kita pakai minus ya, atau kita pakai fungsi set difference. Kemudian complement kita pakai fungsi set dot symmetric underscore difference.
Oke, kita lihat aplikasinya di contoh. Nah, di sini kita lihat yang pertama, union. Kita mau menggabungkan data pertama dengan data kedua. Nah, kita lihat di sini. Langsung aja ya, sudah saya pisah pakai tanda putus. Jadi untuk union nanti hasilnya. Nah, oke. Oke. Untuk union ya, kita bisa pakai cara pertama langsung pakai pip ya, atau kalau cara kedua berarti kita sertakan dot union. Setnya apa ya, setnya kita nyatakan. Kemudian kita tambahkan ya union. Kalau kita mau cari gabungannya nanti kita lihat di sini yang keluar ya sama seperti kita pakai pip ya. Jadi Putri, Andi, Budi, kemudian Agus dan Ratna. Yang keluar hanya 6. Kenapa kok 6? Padahal masing-masing dia punya banyak datanya adalah 4 ya. Kenapa kok 6? Karena ada beberapa data yang sama. Jadi karena dia union yang sama dia akan terhitung 1 ya. Jadi kalau di atas yang sama ada Ratna, sama-sama ada Ratna ya, maka Ratna akan keluar hanya 1 kali. Untuk intersection atau irisan, kalau kita lihat dari kedua set ini, nah, berarti nanti yang akan menjadi irisan adalah siapa? Andi ya, kemudian Ratna ya. Nah, nanti tinggal kita masukkan fungsinya sama, setnya apa yang kita definisikan ya, kemudian intersection grup SMA, grup satunya lagi ya. Jadi grup satunya diinterseksi dengan grup satunya seperti itu. Atau kalau pakai simbol ya pakai dan ya. Yang keluar adalah Ratna sama Andi. Ini kalau misalkan contohnya string ya. Nanti silakan Anda coba kalau misalkan contohnya pakai tipe data yang lain. Kalau difference ya, selisih atau difference. Nah, pakai simbol minus ya, atau kita pakai dot difference. Kalau selisih berarti gimana? Kira-kira antara set pertama dengan set kedua hasilnya seperti apa? Ya, ini kita definisikan berbeda ya. Jadi untuk yang pertama, ya, misalkan kita SMP dikurangi SMA, ya, atau A dikurangi B. Nah, A dikurangi B berarti nanti yang tersisa adalah anggotanya A yang bukan merupakan anggotanya B. Kan seperti itu ya? Anggotanya A yang bukan merupakan anggotanya B. Mana? Di sini di Sari. Anggota SMP yang bukan merupakan anggota A, Budi dan Sari. Nah, kalau kita lihat Andi ini kan dia beririsan ya, SMP dan SMA dia ada. Jadi untuk selisih dari grup SMP dan grup SMA atau A-B nanti pasti yang akan keluar adalah yang merupakan anggota A saja atau yang merupakan anggota dari grup SMP saja. Jawabannya adalah Budi dan Sari ya. Begitupun sebaliknya untuk B-A untuk selisih ya. Tinggal dibalik berarti setnya. Kalau kita mau mencari anggota grup SMP yang bukan merupakan grup SMA berarti yang di print adalah set pertama A-nya dikurangi set kedua SMA. SMA. Ya. Begitupun sebaliknya kalau dibalik, kita mau cari anggota grup SMA yang bukan merupakan anggota grup SMP. Berarti grup SMA dulu, set grup SMA,
dikurangi set grup SMP, atau mau pakai dot difference juga boleh ya. Kemudian symmetric difference. Jadi anggota yang hanya ikut satu grup anggota aja. Putri, Budi, Sari, Agus. Jadi ini maksudnya kalau kita lihat di setnya ya, yang dia yang hanya ikut satu grup aja ya, ikut grup SMP aja atau ikut grup SMA aja. Anggota A saja atau anggota B saja ya. Berarti kan anggotanya adalah siapa? Di SMP ada Budi dan Sari, di SMA ada Putri sama Agus. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita ingat lagi aja ya matematika sederhananya seperti apa. Kemudian fungsi bawaan set. Nah, ada beberapa ya. Jadi nggak semua tadi saya nyatakan ke dalam bentuk contoh. Silakan nanti Anda explore lagi mana-mana fungsi yang belum saya kasih contohnya, contoh penggunaannya ya. Next, dictionary. Sudah jam 8.40 ya. Dictionary adalah tipe data Python yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data atau nilai dengan pendekatan key value. Ya, ada dua komponen inti, ada key, ada value. Ya, key itu adalah atributnya, kemudian value adalah nilai yang disimpan di atributnya. Contoh, nah kita lihat, contoh, kita simpan beberapa item, ya kita simpan beberapa atribut, ya atau key pada variabel pertemuan hari ini. Apa aja atributnya? Kalau kita lihat ada beberapa atribut, ada judul, ada tanggal, kategori, page view, publish, dan share count. Ya, jadi kurang lebih ada sebanyak 6 atribut ya, judul, tanggal, kategori, page view, publish, dan share count. Nah, ya ada 6 itu untuk atributnya. Kemudian untuk sifat dari tipe data dictionary, dia pertama unordered, tidak berurut, kemudian changeable, bisa diubah, jadi kalau kita nyimpen value nanti bisa diubah lagi ke value yang lain. Kemudian dia unique, ya unique itu berarti dia tidak bisa menerima dua key yang sama, jadi usahakan nanti kalau kita mau buat variabel ya dengan menggunakan dictionary tidak boleh sama atributnya. Kalau sudah ada kata judul, jangan ada judul lagi, kayak gitu, ya. Kalaupun misalkan dia sama, nanti yang didefinisikan yang terakhir, pasti yang terakhir, ya. Jadi yang pertama dia akan tertimpa sama yang terakhir. Oke, apa ini? Contoh, nah yang pertama. Oke, misalkan kita punya variabel artikel, ya artikel dia punya atribut judul, kebetulan dia itemnya sama, atributnya sama, sama-sama judul. Nah kalau kita mau get judulnya apa, nanti pasti yang keluar adalah judul yang terakhir, value yang terakhir kita simpan. Ya, jadi menu masakan enak tradisional. Sedangkan value yang pertama kali kita input ya di atribut pertama dia pasti akan tertimpa, enggak kebaca. Begitupun juga kalau misalkan atributnya lebih dari 2, ya 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka dari itu kita harus hati-hati ya dalam menuliskan. Biar tidak terbaca sama. Yang kedua, membuat dictionary. Nah, ada dua cara. Pakai tanda kurung kurawal ya, atau pakai fungsi atau konstruktor dict ya, DICT dict ya. Singkatan dari dict. Nah, yang pertama, cara pertama membuat dictionary. Ya, kita pakai kurung kurawal. Jadi ya sama kayak gini ya. Jadi apa ya? Definisikan dulu variabelnya apa, ya. Kemudian cantumkan. Ini kalau dipendekkan kayak gini. Ya. Saya panjangkan dulu kali ya. Nah, ada tanda koma. Tanda koma itu berarti ini ya, pemisah antara value item pertama sama item kedua ya.
Jadi kalau kita lihat di sini pada pada variabel buku dia ada dua atribut, ada atribut judul, ada atribut penulis. Di mana atribut judul dia punya value ini, ya, daun yang jatuh angin gitu lah ya. Kemudian atribut kedua dia punya value Tereli. Jangan lupa tutup lagi pakai kurung kurawal. Kalau nggak ditutup nanti pasti error ya. Atau cara kedua, kita pakai tanda kurung biasa, cuma depannya dikasih embel-embel dik. Ya, isinya sebenarnya sama, ya. Tinggal nuliskan lagi atributnya apa. Jadi bedanya cuma di bagian awal aja, pemakaian tanda kurung kurawal sama ini, ya, fungsi diknya aja. Kemudian, nah, misalkan kita mau nambahkan lagi nih, nambahkan atribut lagi. Ini kan masih dua ya. Berarti kita kasih koma dulu. Ya, kita mau go to item ketiga, atribut ketiga, koma dulu ya, misalkan apa? Tahun ya. Tahun gitulah ya, pokoknya. Tahun apa? Tahun 2000 gitu misalkan ya. Nah, berarti tinggal ditambahkan lagi aja ya. Jangan lupa tanda petiknya karena dia merupakan string. Ya. Nah, kemudian mengakses item pada dictionary. Untuk mengakses item ada dua cara, pakai kurung siku atau dengan menggunakan fungsi get. Kayak tadi sebelumnya ada ya fungsi get yang kita pakai di sini ya. Jadi itu untuk apa ya? Untuk nandai, untuk ngambil gitulah ya istilahnya. Misal kita lihat di sini ada contoh. Nah, contoh cara mengakses item pada dictionary. Nah, kita pakai variabel pertemuan hari ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atribut kurang lebih ya. Jadi ada atribut judul, tanggal, kemudian kategori. Ini kategori nanti ada dua isinya ya. Ada Python dan Python besar. Kemudian atribut berikutnya page view, publish, share count. Share count juga ada beberapa pilihan lagi ya. Jadi tidak hanya satu aja. Kemudian kalau kita mau akses ya, tinggal kita tambahkan fungsi get. Jadi tadi cantumkan variabel yang sudah kita definisikan, kemudian tambahkan get atau langsung kita pakai tanda kurung kurawal ya. Jadi kayak gini. Ini kan kalau saya hapus jadinya kayak gini. Ya, ntar tinggal kita masukkan, kita mau manggil atribut yang mana sih? Misal kayak tadi kita mau pakai judul nih. Judul, tinggal kita masukkan judul. Nanti yang dicetak adalah judul kayak gitu ya. Atau kalau pakai fungsi get berarti .get ya, variabel atau setnya set.get. Kemudian dalam kurung itu masukkan atribut yang ingin kita akses. Kemudian apa lagi ya? Nah, untuk dictionary bertingkat, seperti yang saya bilang tadi ya, dictionary bertingkat itu misalkan satu atribut dia punya beberapa pilihan. Kayak misalkan kalau di sini, ya, kategori itu dia merupakan dictionary bertingkat, karena di dalamnya dia ada dua pilihan lagi, ada Python besar. Kemudian untuk share count juga ada dua pilihan. Jadi dia merupakan dictionary bertingkatnya juga ya. Sama sih caranya ya, kita pakai apa namanya, kurung kurawal tegak, kurung kurawal, tanda kurung tegak ya untuk akses, atau kita pakai fungsi get ya. Share count pertemuan hari ini .get share count.
Oh ya, oke. Jadi kalau kita lihat di atas, ya, di atas tadi untuk share count kita lihat ada Facebook dan Twitter. Nah, sedangkan di sini kalau kita mau akses ya bagian share count, kita pilih Instagram, ternyata Instagram kan nggak ada tuh di atributnya, di atribut share count. Jadi program itu dia akan menampilkan ya hasil error kalau dia nggak ada fungsi .get. Jadi kalau ini saya saya nonaktifkan ya. Misalkan nih kita mau mengakses atribut share count pada pilihan Instagram. Nah tadi kan share count pilihan hanya dua, ada Twitter dan ada Facebook. Jadi kalau kita cari yang ini, nah dia akan menampilkan key error. Kenapa? Karena Instagram itu bisa kita katakan dia nggak ada di pilihan share count-nya. Tapi kalau misalkan kita pakai fungsi yang lain, ya. Jadi kan ada dua tadi ya untuk aksesnya, pakai kurung kotak atau get. Nah kalau kita pakai get, nah dia tidak akan error. Jadi dia ditampilkan dalam bentuk berbeda. Apa berbedanya? Nah, ya, dia tetap akan ditampilkan meskipun mungkin nilai yang dicantumkan ya 0 karena memang nggak ada. Ya, tapi dia ditampilkan dalam bentuk yang lain. Ya, yang tidak error. Jadi keunggulan dari menggunakan fungsi get untuk mengakses sebuah data pada sebuah set, pada sebuah dictionary, ya, dia bisa mengatur nilai default pada key pada dictionary itu, ya, jika memang dia di atributnya tidak ditemukan. Jadi ini mencegah sistem untuk menampilkan hasil error. Berikutnya mengubah nilai item. Nah, untuk mengubah nilai item pada suatu dictionary seperti mengubah variabel pada umumnya, ya. Jadi kita lihat di sini untuk variabel mahasiswa. Mahasiswa.get nama. Ya, jadi namanya itu yang awalnya Landis Fabri, karena kita ganti sama Anulukris misalkan gitu, ya. Jadi kita pakai, kita cantumkan ya nama awal. Ini maksudnya kata-kata yang akan keluar nama awal, ya. Kemudian untuk sintaksnya ya mahasiswa ini mengacu ke sini variabel yang kita definisikan, kemudian fungsinya jangan lupa .get dalam kurung, cantumkan juga bagian mana yang mau kamu ubah. Dalam hal ini karena kamu pengen ngubah yang ini misalkan, nah berarti yang dicantumkan yang bagian ini. Kemudian nah ganti dengan Andi nulis ya. Kemudian print lagi untuk hasil akhirnya. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, Andi Muklis. Jadi yang awalnya Landis Fabri dia akan tertimpa namanya oleh Andi Muklis, akan diganti. Untuk menambahkan item. Caranya sama seperti ngedit. Caranya sama seperti ngedit item ya. Misalkan key yang kita definisikan dia sudah ada, maka sistem akan mereplace seperti saya bilang tadi ya, yang dibaca hanya satu. Sistem akan mereplace item yang lama dengan yang baru. Ya, tapi kalau key sebelumnya memang tidak ada, maka ya akan ditambahkan sebagai item yang baru. Mahasiswa, itemnya key-nya ada nama dan asal. Ya, mau ditambahkan, mau dikasih key baru, hobi misalkan kayak gitu ya. Jadi kita tambahkan di situ ya pakai get juga, tambahkan hobi, kemudian kita print ulang. Ini sekaligus nanti kita definisikan juga hobinya tuh apa maksudnya ya. Jadi
Kalau yang di atas ini berarti ini adalah key-nya yang kita masukkan, key baru. Nah, di bawahnya kita nyatakan hobi itu maksudnya apa, pilihannya apa. Kalau di sini misalkan memancing, tambahkan memancing. Kalau ada 2, tambahkan 2, ya. Jadi nanti di bagian variabelnya nggak cuma nama, nggak cuma asal, tapi ada hobi juga. Isinya adalah memancing. Terus, menghapus item. Hapus item ada 2 cara, sama kayak sebelumnya ya, pakai del sama pop. Ya, sama kayak tipe data yang sebelumnya kan juga ada yang pakai del sama pop. Kalau del berarti kita apa namanya? Hapus gitu ya. Tapi kalau pakai pop kita bisa mendapatkan hasil balikan ya dari data yang sudah kita hapus. Ini masih ada embel-embelnya ya. Misalkan di sini kita lihat ya, kalau ini saya matiin ya. Sorry. Yang ini kan ada 2 ya. Ada fungsi del ya, ada fungsi pop di bawahnya. Sama-sama bekerja sebenarnya. Misalkan nih kita pakai fungsi del, kita mau ngapus atribut nama dari variabel mahasiswa. Jadi kita cantumkan ya, setelah kita definisikan, kita cantumkan del mahasiswa, sertakan atribut yang mau dihapus ya. Terus kalau kita running, nah nanti dia nggak akan ada hasil apa-apa. Kenapa? Karena otomatis program akan menghapus atribut yang namanya adalah nama ini gitu ya. Kecuali misalkan kalau kita pakai pop. Jadi kalau kita pakai pop, ini saya hapus dulu, saya nonaktifkan dulu, ini saya hidupin. Nah, kalau pakai pop dia akan terhapus, tapi masih ada hasil balikannya. Apa hasil balikannya? Yaitu value yang pernah kita definisikan ke variabel yang kita hapus. Jadi kalau kita ngapus variabel usia, berarti nanti yang muncul kalau kita pakai pop, yang muncul adalah nilainya, nilai usianya 18 ya. Misalkan ini saya ganti apa? Nama ya. Saya mau ngapus nih, mau ngapus atribut nama, nanti yang muncul adalah value-nya. Dia sebenarnya sudah dihapus oleh program, cuma program itu dia masih nyimpan value dari atribut yang kita hapus. Nah, value itulah yang ditunjukkan oleh program. Itulah perbedaan kalau kita pakai fungsi del sama fungsi pop untuk menghapus menghapus ini key ya atau atribut pada dictionary. Kemudian menghitung panjang atau banyak key. Nah, kadang kan memang pada satu dictionary itu enggak cuma ada 1, 2, 3 atribut saja ya, tapi bisa lebih dari itu. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah key-nya? Sama kayak kalau di tipe data sebelumnya, kita pakai fungsi len untuk menghitung banyak data. Nah, di dictionary pun kita juga pakai fungsi len ya. Jadi seperti biasa kita nyatakan dulu variabelnya seperti apa dan atribut-atributnya ya. Kemudian kita masukkan ini ya, len. Ya, len. Kemudian apa namanya? Variabelnya. Ini kebetulan kita namakan variabelnya variabel sekolah ya. Jadi kita masukkan sekolah. Yang keluar adalah 3. 3 merujuk kemana? 3 itu merujuk ke jumlah atribut dari variabel sekolah, yaitu nama, jenjang, dan akreditasi. Itu yang tersimpan ya dari 3 itu. Berikutnya operator keanggotaan pada dictionary. Oh, ini seperti yang saya bilang tadi di awal ya, untuk yang operator keanggotaan atau identity, itu sebenarnya memang sangat berkaitan sama list set tuple dictionary ya, karena ada beberapa operator yang memang digunakan. Kayak misalkan pada penggunaan in sama not in. Nah, tadi kita sudah tahu ya, in deskripsinya adalah apa, kemudian not in adalah apa. In tadi kalau nggak salah itu dia merujuk kepada data yang tersimpan.
ya di variabelnya. Ya, dia bernilai true, berarti data yang kita cari dia tersimpan di variabelnya.